Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi asmara, pekerjaan, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya mengambil satu topik di mana topik ini masih ada kaitannya terhadap energi yang pernah kamu fokuskan. Apa yang menyebabkan diri kamu itu tidak mampu untuk melupakan diri dia? Walaupun diri kamu sudah dihianati, walaupun diri kamu sudah dimanipulatif. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat apa penyebabnya, kenapa diri kamu belum mampu untuk melupakannya. Nah, guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Apakah informasi di balik kartu yang ada di depan saya ini merupakan faktor yang dimana faktor ini penyebab diri kamu tidak mampu untuk melupakannya? Kita langsung terhadap kartu pertama, guys. Muncul kartu Six of Cups. Sekali lagi muncul kartu Six of Cups. Sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi terhadap kartu yang saya pegang ini, saya ingin bertanya terhadap diri kamu terlebih dahulu, terutama dari kedua aspek. Aspek pertama pemikiran, dan aspek kedua yaitu perasaan. Kalau saya fokus terhadap sisi perasaan kamu, apakah untuk saat ini diri kamu masih mengharapkan diri dia kembali, atau memang diri kamu untuk saat ini belum mampu untuk melupakan situasi kenangan? Ini dia yang saya lihat dari sisi perasaan kamu. Kalau saya mencoba untuk fokus terhadap sisi pemikiran kamu dengan munculnya kartu yang saya pegang ini, seakan-akan saya pun ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah di dalam pemikiran kamu itu masih menyimpan suatu kenangan yang dimana kenangan ini bersifat maniskah atau memang bersifat pahit? Dari pertanyaan saya tadi, cukup kamu yang menjawab dan cukup kamu yang mengetahui.
Kenapa saya ingin bertanya terhadap diri kamu dari kedua aspek yang saya katakan tadi? Karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengarah terhadap apa yang saya katakan. Terutama dari sisi perasaan kamu. Perasaan kamu itu masih berharap diri dia kembali terhadap diri kamu. Kamu masih menunggu diri dia untuk berubah. Kamu masih menunggu diri dia bisa meninggalkan pihak ketiga tersebut. Ini dia guys. Saya tidak tahu apakah memang diri kamu ini masih menunggu diri dia atas dasar suatu kenangan yang begitu manis, atau memang ada aspek yang harus kamu minta terhadap diri dia. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya, apalagi dari sisi pemikiran kamu, seakan-akan kartu yang saya pegang ini cukup jelas menggambarkan situasi yang sedang kamu pikirkan. Sesuatu hal yang pernah kamu berikan terhadap diri dia, baik berupa kebahagiaan, kestabilan, ataupun kemakmuran dan kenyamanan. Seakan-akan apa yang kamu berikan itu, kamu mengingat, kamu menyimpan, dan kamu tidak terima. Ini guys, Six of Cups. Kartu yang berbicara terhadap sisi energi di masa lalu, yang dimana sisi energi di masa lalu mencoba, masih mengharapkan, mencoba untuk kembali, karena memang ada situasi yang pernah diingat dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow, muncul kartu The Moon. Sekali lagi muncul kartu The Moon, dimana kemunculan kartu The Moon ini mengisyaratkan terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Wow, kenapa dengan pemikiran kamu guys? Kalau saya mengesampingkan terlebih dahulu dengan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi saya fokus terlebih dahulu dengan kedua kartu yang saya pegang ini, seakan-akan situasi yang membuat diri kamu tidak mampu untuk melupakan diri dia, walaupun diri dia pergi dan mengkhianati diri kamu, karena memang ada unsur yang sedang dia pergunakan, ada unsur yang sedang dia permainkan, dimana unsur yang saya katakan ini bisa saja kaitannya terhadap akal sehat manusia, yang saya kategorikan sebagai hal mistis. Hal mistislah yang menyebabkan diri kamu itu tidak mampu untuk melupakan energi tersebut. Kamu berusaha untuk move on, kamu berusaha untuk membuka perasaan terhadap orang lain, di mana orang lain ini pun berusaha untuk menyatakan perasaannya terhadap diri kamu, tetapi ketika diri kamu menjalankan suatu komunikasi yang begitu secara intens terhadap satu energi ini, saya melihat kamu masih mengingat bagaimana kehidupan di masa lalu, baik yang bersifat positif dan bersifat negatif. Dari hal yang kamu ingat itulah diri kamu sangat susah untuk move on. Ada dua aspek yang saya katakan guys dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini. Pertama, diri kamu mencoba untuk move on karena memang hal mistis
berusaha untuk membuat hal tersebut tidak kesampaian. Hal kedua, ketika diri kamu tidak mampu untuk melupakan karena memang ada situasi kenangan yang kamu simpan. Saya tidak tahu kenangan apa itu. Yang pastinya ada kenangan yang masih kamu simpan. Di sisi lain, kemunculan kartu The Moon ini apabila saya menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, seakan-akan kemunculan kartu Six of Cups yang berbicara terhadap sisi kenangan apabila saya mengkaitkan terhadap zodiak Scorpio. Kenangan yang kamu simpan, kenangan yang berada di dalam pemikiran kamu itu akan membuat diri kamu berhenti secara otomatis terhadap perencanaan yang ingin kamu lakukan untuk mendapatkan suatu kestabilan. Kestabilan, kebahagiaan, kenyamanan, dan kemakmuran. Kalau terus-menerus diri kamu masih menyimpan dan masih memikirkan kenangan tersebut, saya yakin diri kamu akan berada di dalam satu tempat yang dimana tempat tersebut akan menimbulkan situasi kematian. Situasi kematian ini saya tidak berbicara terhadap segi fisik, tetapi situasi kematian ini saya berbicara terhadap sisi pekerjaan ataupun sisi keuangan kamu. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kestabilan kalau kamu masih menyimpan perasaan kenangan tersebut, baik yang secara manis ataupun secara pahit. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Cancernya dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu Six of Cups, seakan-akan kenangan yang pernah kamu simpan ataupun kenangan yang pernah diberikan oleh satu energi ini selalu membuat pemikiran kamu ataupun sisi perasaan kamu saling bertolak belakang, bertengkar antara pemikiran dengan perasaan. Pemikiran kamu ingin melupakan, tetapi perasaan kamu masih ada. Dari 100%, mungkin beberapa persen masih menyimpan dan masih mengharapkan hal tersebut bisa terulang kembali. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Piscesnya dengan kemunculan kartu Six of Cups, bisa saja situasi kenangan tersebut didasari dari hal mistis. Seberusaha apapun diri kamu untuk menghindari kenangan tersebut, semakin kuat mistis itu agar diri kamu tidak mampu melupakannya. Saya tidak tahu apa yang saya katakan ini benar terjadi terhadap diri kamu dan benar yang kamu rasakan. Kamu yang mengetahuinya. Saya hanya memberikan informasi berdasarkan kedua kartu yang saya pegang ini. Ini dia guys. Dua kartu yang saya pegang inilah yang menjadi faktor utama kenapa diri kamu tidak mampu untuk melupakannya. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Fool. Di mana kemunculan kartu The Fool ini, seseorang yang ingin bergerak maju, seseorang yang ingin menjalankan suatu kehidupan, di mana ketika diri dia menjalankan suatu kehidupan, dia tidak tahu ujung dari kehidupan tersebut. Masuk jurang atau memang tidak masuk jurang, setidaknya seseorang ini terus bergerak maju.
Dengan kata lain, seseorang yang bergerak maju ini ibaratnya sedang menjalankan suatu kebodohan ataupun suatu kekonyolan di dalam kehidupannya. Apabila hal yang saya katakan tadi guys, saya lemparkan terhadap posisi kamu, bisa saja untuk saat ini, kalau diri kamu masih mengingat suatu kenangan baik yang manis dan kenangan yang pahit, sementara satu energi tersebut sudah meninggalkan diri kamu, saya pastikan diri kamu itu berada di dalam situasi yang benar-benar membuat diri kamu itu bodoh, konyol, goblok, dan segala macamnya. Untuk apa kamu memikirkan kenangan ini? Ada manfaatnya, ada sisi keberuntungan yang kamu dapatkan. Nah, sudah jelas-jelas dia pergi. Tapi kenapa diri kamu masih mengharapkan dia? Kamu salah satu kategori yang pintarkah atau memang yang bodoh untuk menyimpan kenangan ini? Seharusnya kenangan ini kamu jadikan sebagai pembelajaran agar kedepannya bisa mendapatkan kestabilan. Jangan sebagai acuan untuk diri kamu berbuat bodoh. Pikirkan kehidupan kamu. Ya guys, pikirkan. Di sisi lain pun kemunculan kartu The Fool ini, kalau saya berbicara terhadap hal positif, mungkin kalau kamu bisa melupakan situasi kenangan yang membuat diri kamu merasa tersakiti, kamu akan mendapatkan suatu kemurnian, di mana kemurnian ini akan mengubah situasi kehidupan kamu baik dari sisi perasaan yang paling utama. Akan dimurnikan kembali perasaan kamu apabila kamu bisa melupakan kenangan tersebut. Ini dia guys, tentukan pilihan kamu terhadap munculnya kartu The Fool ini. Apakah masih menyimpan di dalam situasi kebodohan atau melupakan untuk mendapatkan suatu kemurnian, di mana kemurnian ini mengubah diri kamu menjadi stabil. Tentukan pilihan kamu. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Three of Swords. Di mana kemunculan kartu Three of Swords ini, 3 pedang yang merobek, yang merusak, yang menusuk satu hati. Dimana ketika 3 pedang ini merobek, menusuk, dan membuat satu orang benar-benar dalam posisi yang menyedihkan. Menyedihkan. Saya paham bagaimana perasaan kamu dan bagaimana situasi ketika diri dia meninggalkan diri kamu. Tetapi acuannya terhadap kartu The Fool. Kenapa saya mau mengatakan acuannya terhadap kartu The Fool? Kalau kamu masih menyimpan kebodohan terhadap situasi kenangan, kenangan itu akan membuat diri kamu terus-menerus merasa tersakiti. Kamu akan berada di dalam posisi yang benar-benar sangat sakit apabila diri kamu masih menyimpannya. Ini dia guys, Three of Swords. Kita lihat kartu selanjutnya. Kelicikan. Seseorang yang memegang beberapa pedang, di mana ketika seseorang ini memegang beberapa pedang, penuh dengan sisi manipulatif, kebohongan, kesandiwaraan, kelicikan hanya untuk mendapatkan suatu kemenangan dan suatu keberuntungan. Dia sudah berbuat licik terhadap diri kamu. Tetapi kenapa diri kamu menyimpan kenangan tersebut? Lagi-lagi saya akan mengulang perkataan saya karena memang kartu pertama yang muncul Six of Cups. Situasi kenangan yang tidak bisa dilupakan walaupun
energi kamu sudah mendapatkan suatu kelicikan, suatu sakit hati, dan permainan mistis agar diri kamu tidak mampu melupakannya. Ini dia guys. Empat kartu yang berbicara terhadap kenangan tersebut. Satu kartu terhadap posisi diri kamu. Tentukan pilihan kamu terhadap pembicaraan saya tadi. Berada di dalam situasi kebodohan atau memang berada terhadap situasi kemurnian. Tentukan pilihan kamu. Empat kartu inilah yang membuat diri kamu tidak bisa melupakannya. Satu kartu inilah yang akan kamu tentukan. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Perputaran waktu yang ingin memberikan suatu jawaban terhadap diri kamu. Yang dimana saya melihat perputaran waktu ini akan mengubah atau memang memberikan diri kamu suatu kestabilan. Jelas akan memberikan diri kamu suatu kestabilan untuk kedepannya. Kamu masih memiliki suatu harapan untuk mendapatkan suatu keinginan yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Sebenarnya diri kamu masih saya kategorikan seseorang yang penuh dengan kestabilan. Tetapi bagaimana mungkin kestabilan ini bisa kamu dapatkan sementara diri kamu pun masih menyimpan kenangan ini? Saya tidak bisa menyalahkan diri kamu 100% karena kamu menyimpan rasa kenangan tersebut. Saya tidak bisa menyalahkan hal tersebut. Kenapa? Karena muncul kartu The Moon. The Moon inilah yang selalu berusaha untuk mengolah pemikiran kamu agar diri kamu bisa kembali terhadap situasi kenangan tersebut. Bagaimana kartu The Moon di samping The Wheel of Fortune? Wow, muncul kartu Page of Wands. Dimana kemunculan kartu Page of Wands ini, seseorang yang ingin bergerak walaupun ketika diri dia ingin bergerak ada unsur keterpaksaan yang harus dia lakukan. Berarti dengan kata lain, The Wheel of Fortune mengarahkan diri kamu agar bisa bergerak tanpa harus melihat bagaimana situasi di masa lalu. The Wheel of Fortune mengarahkan terhadap diri kamu agar bisa diri kamu bergerak maju untuk mendapatkan suatu keberuntungan, kestabilan, kenyamanan, dan kemakmuran. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Two of Cups. Di mana kemunculan kartu The Two of Cups ini untuk kedepannya ada suatu pertemuan yang akan kamu terima, di mana pertemuan ini sesuai dengan ekspektasi kamu. Mungkin ada satu energi yang akan bertemu terhadap diri kamu, bisa saja dari hubungan pekerjaan, bisa saja dari ruang circle kamu. Waktu yang mengarahkan diri kamu agar bergerak walaupun ada unsur keterpaksaan, di mana ketika diri kamu bergerak meskipun ada unsur keterpaksaan, itu akan memberikan diri kamu suatu pertemuan yang dimana pertemuan itu mengubah kehidupan kamu secara perlahan-lahan. Ini dia guys. Kartu yang ini dengan kartu yang sebelumnya saya bagi dua. Faktor utama yang membuat diri kamu tidak bisa melupakannya mistis. Dan ketiga kartu ini akan mengubah kehidupan kamu untuk kedepannya. Karena muncul kartu The Wheel of Fortune. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.